Hello, welcome back di Tukiam Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan kali ini di part 13. Selamat mendengarkan. Apa yang kalian lakukan saat kalian telah resmi menjadi istri seorang pengusaha muda berpengaruh di negara? Entah. Bagi Stella jawaban yang tepat hanya satu kata. Entah. Karena dia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Beruntungnya, dia tidak bangun dengan degupan jantung yang berpacu dengan cepat. Karena memang mereka tidak tidur bersama dalam satu kamar. Seperti istri pada umumnya, pagi-pagi sekali dia telah terbangun dan menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Tidak ada banyak kata yang terucap di atas meja makan itu. Keadaan benar-benar canggung bagi Stella. Keheningan di atas meja makan itu terpecah saat Alex membuka suara dan berujar. "Mari berangkat bersama." 3 kata singkat yang mampu menghentikan acara makan Stella. Dia menatap Alex tidak percaya. Tapi nanti para karyawan bisa tahu, sengah Stella cepat. "Aku akan menurunkanmu di perempatan dekat kantor," balas Alex, mengerti akan kecemasan Stella. "Baiklah," jawab Stella singkat. Lagi dan lagi, hanya ada keheningan di dalam mobil itu. Meski kini ada supir pribadi Alex, tapi rasanya tetap sama aja. Seakan tidak ada hal yang pas untuk membuat keadaan hening ini hancur. Saat mereka sampai di perempatan yang dimaksud, Stella segera turun dari mobil. Namun sebelum itu, ucapan Alex membuatnya terdiam beberapa saat. "Take care," ujar pria itu, dan ditanggapi Stella dengan senyum manisnya yang balik membuat Alex terdiam. Dan Stella keluar dari mobil Alex. Percayalah, bahwa berada dalam satu ruangan bersama Alex ada hal yang tepat untuk memacu jantungnya sebelum masuk kerja. Entah apa yang terjadi padanya, Stella bahkan tidak mengerti. Ditambah lagi tadi Alex mengatakan apa? Hati-hati padanya. Apa pria itu mulai sedikit peduli padanya? Ah, bodoh sekali kau Stella. Kini kau adalah milik Alex. Jiwa dan ragamu adalah milik pria itu. Dan bagaimana Alex bisa membiarkan miliknya rusak? Bahkan sebelum pria itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Sedangkan yang dilakukan Alex di dalam mobil saat itu adalah menatap gambaran Stella yang terpampang jelas dalam tabletnya itu. Jujur ia khawatir akan wanita itu. Ya, istrinya. Saat berjalan di lobi, seseorang resepsionis menyapa Stella dan disapa balik olehnya. Stella menghampiri meja resepsionis dengan senyum manis yang merekah di bibir. Abel, nama seseorang yang memanggilnya. Terjadi percakapan yang cukup panjang di antara mereka berdua. Bahkan tak jarang mereka saling tertawa saat Abel melemparkan candaannya. Namun semua itu terhenti saat seseorang datang dan tampak terkejut saat mengetahui Stella ada di sana. "Stella?" ucap orang tersebut. "Claudia?" balas Stella. Ternyata yang memanggilnya adalah seorang wanita cantik dan seksi dengan pakaian kekurangan bahan yang melekat indah di tubuhnya, membentuk dengan jelas lekukan tubuh wanita itu. "Baiklah Abel, aku duluan," pamit Stella. Namun sebelum dia menjauh, Claudia berujar dengan suara yang tampaknya sengaja ia keraskan agar Stella mendengarnya. "Apa dia office girl?" Stella yang merasa egonya tercolek, akhirnya berbalik ke meja resepsionis, kembali dengan senyuman manisnya. "Abel, perkenalkan, ini Claudia, dan Claudia, ini Abel," ujar Stella yang tidak tahu apa maksudnya memperkenalkan kedua orang itu, yang tentunya Abel tahu siapa wanita cantik dan seksi di hadapannya. Memang siapa yang tidak mengetahui Claudia, seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang model. Wanita yang juga memperebutkan Alex.
Namun sama seperti Jessica, Claudia adalah wanita kesekian yang ditolak Alex dan hanya dijadikan rekan ranjangnya. "Tentu saja dia mengenalku," ucap Claudia dengan sombong. "Jika begitu, aku yang tidak mengenalmu. Aku Stella Kellen," ucap Stella seraya mengulurkan tangan, meski ia tahu bahwa uluran tangannya akan ditolak oleh wanita di hadapannya. "Benar, kau Stella Kellen yang sama, seorang anak haram yang hanya membuat ibunya menderita," balas Claudia syarat akan nada sindirannya. Kembali egonya menolak apa yang dikatakan Claudia tentang dirinya. Wanita itu tersenyum manis menghadap Claudia dan berujar, "Benar, dan kau adalah Claudia yang sama, yang hidup hanya untuk memenuhi keserakahan ibumu. Kudengar kau menikah dengan pengusaha dan bercerai hanya untuk mendapatkan kekayaannya. Wah, kusebut apa itu? Jalang." Claudia tidak pernah mengira bahwa Stella akan dapat membalasnya, karena nyatanya dia bukan lagi Stella yang sama, gadis remaja yang dapat ia manfaatkan. "Beraninya kau!" Claudia hampir saja menampar Stella, tapi ucapannya terpotong dan tangannya dicekal. "Aku tidak menyukai kekerasan di dalam perusahaanku." Ucapan bernada dingin itu mampu membuat orang yang mendengarnya merasa terintimidasi. Karena pertengkaran kecil itu dan juga datangnya seseorang yang menghentikan aksi Claudia, perhatian para karyawan yang berlalu lalang di sekitar lobi tersita. Meski mereka takut untuk memperlihatkannya dengan jelas, karena kini CEO mereka sendirilah yang turun tangan. "Alex, dia telah..." "Stella!" Kembali ucapan Claudia terpotong akan panggilan dan mendekatnya seseorang yang memanggil Stella. Saat menoleh, ia mendapati Karin yang bingung akan apa yang terjadi. Karena kini Alex berada di hadapannya, segera ia menunduk hormat. "Alex, wanita sialan ini berani menghinaku," ujar Claudia merajuk dengan nada menjijikkan bagi Karin. "Hei Nona, kau tidak tahu dia..." "Saya hanya membela diri saya, Pak. Permisi," ucap Stella masih membekap mulut Karin dan membawa temannya itu untuk menjauh dari sana. Tentunya setelah sekali lagi menunduk pada Alex. Dan jika kalian ingin tahu, inilah dari sudut pandang Alex saat kejadian itu. Aku melihatnya telah berlalu dari sana, dan aku pun berlalu untuk menuju ruang kerja. Dan kuyakini jika Claudia mengikutiku saat ini. Buktinya sekarang wanita itu sudah berada di dalam ruang kerjaku dan mendekat, namun terhenti saat aku bersuara. "Jangan mendekat," ucapku final dan terbukti saat dia terhenti di tempat dan menatapku penuh kebingungan. "Alex, aku kemari karena merindukanmu," ujarnya lagi dengan nada menjijikkannya. "Aku tidak pernah menyuruhmu kemari dan jangan pernah lagi datang kemari. Keluarlah." Entah apa yang ia rasakan karena aku sempat melihat raut wajahnya yang terkejut akan perkataanku barusan. "Lihat saja, kau akan kembali padaku," ambisinya, dan aku tidak peduli. Percayalah, aku tidak pernah mengharapkan dia ataupun Jessica untuk datang dalam kehidupanku. Tapi merekalah yang mendekat dan menyerahkan tubuh mereka dengan sukarela padaku. Kedatangan mereka hanya membuatku pusing saja. Ku keluarkan tablet dan secara otomatis menampakkan gambaran wanitaku. "Hei, aku berhak untuk mengklip Stella seperti itu, bukan? Terima atau tidak, dia adalah wanitaku. Beruntung tadi aku datang tepat pada waktunya. Jika tidak, mungkin Claudia akan benar-benar menampar Stella. Dan aku tidak menyukai itu, meski membayangkannya saja. Entah apa yang terjadi padaku saat ini." Saat jam pulang kerja tiba, dering ponsel Stella yang menandakan satu pesan masuk menyita perhatian Stella saat Karin terus saja mengatakan maaf untuk kejadian tadi karena temannya itu terlalu terbawa emosi dan hampir membocorkan semuanya. Segera Stella membuka pesan dari Alex itu. "Supirku akan menjemputmu, aku masih ada urusan." Setelah memberikan balasan pada Alex, Stella segera memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas dan berpamitan pada Karin bahwa ia akan pulang duluan. Karin, yang mengerti bahwa kini Stella telah menjadi istri orang, mengatakan untuk hati-hati pada temannya itu, dan Stella baru berlalu dari sana.
Nah, selesai sudah di part kali ini. Tetap nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.